Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Gimana? Masih pada semangat belajarnya? Kali ini kita masih belajar tentang tema 1, subtema 1 dengan mata pelajaran IPA dan materinya mengenai bunyi. Kompetensi dasar yang ada, memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, serta menyajikan hasil percobaan atau observasi tentang bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti sudah sering mendengar yang namanya bunyi. Sekarang pun pada saat Bapak berbicara, kalian mendengarkan suara Bapak yang bisa disebut sebagai bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Yuk, kita belajar bersama-sama. Mengenal bunyi. Bunyi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar, di mana semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Nanti akan kita bahas nih masalah bunyi merambat. Cepat lambatnya bunyi dipengaruhi pula oleh media penghantarnya. Lalu, apa aja sih syarat agar bunyi itu bisa terjadi dan terdengar? Yang pertama, ada benda yang bergetar. Seperti saat ini Bapak berbicara atau anak-anak berbicara. Coba kalian pegang leher kalian pada saat berbicara. Adakah getaran yang kalian rasakan di leher? Itulah yang menyebabkan terjadinya bunyi. Yang kedua, ada medium atau perantara yang merambatkan bunyi. Sebagai contoh, pada saat Bapak berbicara seperti ini, kalian mendengar, maka suara Bapak sampai ke telinga kalian dengan cara merambat melalui udara atau gas. Udara atau gas inilah yang menjadi medium atau perantaranya. Yang ketiga, harus ada yang menerima suara tersebut. Kalian bayangkan saja, kalau kalian bicara tapi tidak ada yang menerimanya atau mendengarnya, apakah dapat dikatakan suara kalian terdengar? Sekarang, bagaimana sifat bunyi itu sendiri? Yang pertama, bunyi atau gelombang bunyi memerlukan medium atau perantara. Karena bunyi
merupakan gelombang yang bergerak, di mana dalam pergerakannya bunyi memerlukan media penghantar. Yang kedua, bunyi atau gelombang bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, suara petir yang terdengar lebih keras di malam hari dibandingkan siang hari. Yang keempat, bunyi atau gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Maksudnya adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kelima, bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan salah satu dari sifat-sifat bunyi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi antara lain: 1. Amplitudo, yaitu kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh besarnya simpangan atau jarak terjauh yang dapat dicapai oleh getaran. Kalian bisa lihat atau kalian bisa amati gambar yang ada, ya, di mana gambar tersebut ada sebuah gitar yang sedang dipetik. Semakin jauh simpangan getarnya, semakin keras suaranya. Demikian juga sebaliknya. Faktor yang kedua adalah frekuensi. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi, di mana frekuensi ini adalah banyaknya getaran pada tiap detiknya. Semakin banyak getaran dalam tiap detiknya, semakin keras suara yang dihasilkan. Faktor yang ketiga adalah resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lainnya. Cara menghasilkan bunyi. Seperti anak-anak tahu, tiap benda dapat menghasilkan bunyi. Tetapi untuk menghasilkan bunyi, tiap benda berbeda cara penggunaannya. Sebagai contoh yang bisa kalian lihat, suling, ya, suling merupakan alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara ditiup. Ya. Dengan ditiuplah suling ini mengeluarkan suara. Coba kalian goyang sulingnya, keluar nggak suara? Pasti tidak. Yang berikutnya peluit. Peluit menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Angklung menghasilkan bunyi dengan cara digoyang. Cobalah kalian amati alat musik lainnya. Bagaimanakah cara menghasilkan bunyinya? Atau kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya meja. Bagaimana caranya agar meja tersebut menghasilkan bunyi? Anak-anak, kita masuk ke pembahasan tentang perambatan bunyi.
Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media tersebut bisa berbentuk benda padat, benda cair, ataupun gas. Di bawah ini kalian bisa melihat contoh bunyi merambat melalui benda padat, bunyi merambat melalui benda cair, dan bunyi merambat melalui benda gas. Dari contoh-contoh yang ada, kalian bisa mencari contoh lainnya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Baiklah anak-anak, pembahasan tentang bunyi sampai di sini. Bapak berharap kalian bisa paham, bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan bunyi. Terima kasih, salam dari Bapak.